Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuna Muela Tiara. Di sini saya akan menjelaskan laporan pendahuluan tentang asma bronkial. Dimulai dari yang pertama, yaitu definisi. Asma bronkial adalah suatu penyakit pernapasan yang disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan secara reversibel atau dapat hilang secara sendirinya. Itu menurut Dojo di Broto tahun 2017. Asma bronkial adalah suatu penyakit radang atau inflamasi kronik pada paru-paru yang dapat menyebabkan obstruksi atau sumbatan pada saluran pernapasan. Penyumbatan pada saluran pernapasan ini dapat disebabkan oleh spasme, kontraksi otot polos bronkus, odem mukosa bronkus, dan sekresi kelenjar bronkus meningkat. Itu menurut Putri dan Sumarno 2016. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa asma bronkial adalah suatu penyakit saluran pernapasan yang disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan, sehingga fase inspirasi lebih pendek daripada fase ekspirasi dan mengakibatkan suara mengi atau wheezing pada kebiasaan orang asma. B. Etiologi atau faktor penyebab dari asma bronkial menurut Wijaya dan Putri tahun 2015 yaitu ada 5. Yang pertama yaitu alergen, apabila hiperaktivitas bronkus tinggi. Yang kedua yaitu infeksi saluran pernapasan, apabila dapat terjadi oleh virus yaitu seperti virus respiratory syncytial virus dan virus influenza. Kemudian yang ketiga yaitu iritasi dapat terjadi oleh seperti asap rokok, parfum, dan udara dingin. Yang keempat yaitu refleks gastroesophagus. Ini dapat terjadi karena isi lambung dapat memperberat penyakit asma bronkial. Yang kelima yaitu psikologi. Psikologi ini biasanya terjadi karena stres tersebut dapat menurunkan sistem tubuh, kemudian dapat terjadilah inflamasi dan dapat terjadilah asma bronkial. C. Manifestasi klinik. Menurut Putri Sumarno tahun 2016, manifestasi klinik atau tanda dan gejala asma bronkial yaitu ada 5. Yang pertama yaitu sesak napas, yang kedua yaitu batuk kronik, yang ketiga yaitu apabila penderita sudah terjadi asma bronkial secara berat, maka tidak dapat berbicara atau tidak dapat mengeluarkan suara. Yang keempat yaitu pada anak-anak, pada gejala awal terjadi rasa gatal pada rongga dada sehingga dapat menyebabkan ia menangis. Yang kelima yaitu penderita mengeluarkan banyak keringat. Ini karena refleks dari kecemasan si penderita asma bronkial itu sendiri. D. Komplikasi dari asma bronkial menurut Priscilia tahun 2016 yaitu gagal napas, terus hiposekmia, hiperkapnia, asidosis, dehidrasi, infeksi pernapasan, atelektasis, dan pneumotoraks. E. Implementasi atau penata laksana dari asma bronkial. Menurut Mutakin tahun 2016, terapi non-farmakologisnya yaitu agnosis beta. Yang pertama agnosis beta, yang kedua yaitu metilsaktin, yang ketiga yaitu kortikosteroid, yang keempat yaitu kromolin, dan yang kelima yaitu terapi nebulizer. Kemudian terapi non-farmakologis menurut Putri Sumarno tahun 2016 yaitu ada 2. Yang pertama yaitu batuk efektif. Batuk efektif adalah suatu asuhan keperawatan yang diberikan perawat kepada keluarga atau kepada pasien untuk mengajarkan teknik batuk yang benar agar pasien tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan sekret secara maksimal. Kemudian yang kedua yaitu menerapkan posisi semipolar atau setengah duduk. Dari posisi semipolar ini dapat mengurangi kerja napas dan dapat meningkatkan ekspansi paru-paru. F.
patofisiologi dan pathway, yaitu alergi, genetik, stres, lingkungan kerja dan aktivitas berat. Kemudian terjadilah peningkatan antibodi abnormal, kemudian pengeluaran zat-zat diantaranya histamin, anafilaksis, eosinofil dan bradikinin. Kemudian terjadilah edema dinding bronkiolus kecil, sekresi mukus yang kental pada lumen bronkiolus, kemudian spasmu otot polos bronkiolus, sehingga terjadilah asma bronkial. Kemudian obstruksi saluran pernapasan pada bronkus, terjadilah bronkospasme, kemudian terjadilah penyempitan saluran pernapasan yang mengakibatkan dyspnea. Kemudian dapat diambil diagnosa yaitu ketidakefektifan pola napas. Kemudian dari bronkospasme terjadilah udara terperangkap dalam sakus alveolus, kemudian penurunan ventilasi alveolus, difusi gas terganggu, kemudian dapat diambil diagnosa keperawatan yaitu gangguan pertukaran gas. Kemudian dari dyspnea dapat merangsang mediator nyeri seperti bradikinin, dan kemudian dapat diambil diagnosa keperawatan yaitu nyeri akut. G. Penata laksanaan keperawatan. Yang pertama yaitu pengkajian. Pengkajian kegawat daruratan dimulai dari RW. Pada pasien asma bronkial biasanya terjadi penumpukan sputum pada jalan napas. Kemudian breathing. Karena terjadi penumpukan pada jalan napas tersebut, maka terjadi usaha yang lebih kuat lagi untuk memperoleh oksigenasi dari pasien tersebut. Kemudian C. Sirkulasi. Karena usaha dari penderita asma bronkial tersebut lebih kuat untuk memperoleh oksigenasi, jadi mengakibatkan kontraksi jantung lebih cepat, sehingga ini ditandai dengan peningkatan nadi pada penderita asma bronkial. Kemudian disability, biasanya pada penderita asma bronkial terjadi penurunan kesadaran. Tetapi jika pasiennya tidak terjadi penurunan kesadaran, maka pasien tersebut akan kesulitan berbicara atau terbata-bata karena akibat dari sesak napas yang dideritanya dan mengakibatkan suara mengik. Kemudian exposure bisa dilakukan transportasi ke rumah sakit terdekat. 2. Yaitu diagnosa keperawatan. Saya dari laporan pendahuluan tersebut untuk asma bronkial, saya mengambil 3 diagnosa keperawatan, yaitu yang pertama ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan keletihan otot pernapasan, yang kedua yaitu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan gangguan suplai oksigen, dan yang ketiga yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis. 3. Rencana keperawatan. Untuk diagnosa yang pertama yaitu ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan keletihan otot pernapasan. Tujuannya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan klien membaik dengan kriteria hasil yang pertama, kecepatan pernapasan, irama pernapasan, kedalaman pernapasan, dan kegelisahan dan cemas. Gelisah atau cemas dari awalnya 3 sehingga menjadi tujuannya yaitu 5. Kemudian untuk intervensinya antara lain monitor kecepatan, irama, kedalaman, dan usaha dari inspirasi. Kemudian monitor apakah adanya dyspnea, monitor apakah ada suara napas tambahan atau tidak. Untuk diagnosa yang kedua yaitu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan gangguan suplai oksigen. Tujuannya yaitu setelah dilakukan tindakan perawatan selama 3x24 jam, diharapkan klien membaik dengan kriteria hasil yaitu ventilasi dan oksigenasi yang adekuat. Yang kedua yaitu suara napas bersih, tidak ada dyspnea. Yang ketiga yaitu TTP dalam rentang normal dari awalnya 3 sehingga menjadi tujuannya 5. Untuk intervensinya yaitu identifikasi kebutuhan pasien. Yang kedua yaitu atur posisi pasien semipolar untuk memaksimalkan ventilasi. Yang ketiga yaitu ajarkan teknik batuk efektif untuk mengeluarkan sekret.
Kemudian yang keempat, monitor adanya suara napas tambahan. Kemudian catat apakah ada suara napas tambahan atau tidak. Diagnosa yang ketiga yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis. Tujuannya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam diharapkan klien membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama yaitu melaporkan nyeri berkurang, yang kedua ekspresi wajah saat nyeri, yang ketiga gelisah, yang keempat mengerang atau merintih, yang kelima TTP dalam rentang normal. Dari awalnya 3 sehingga tujuannya menjadi 5. Untuk intervensinya yaitu kaji lokasi, frekuensi, durasi, intensitas dari nyeri tersebut secara komprehensif. Dan yang kedua, mengajarkan teknik relaksasi napas dalam untuk mengurangi nyeri. Yang ketiga yaitu monitor TTP secara komprehensif. Mungkin itu tadi penjelasan laporan pendahuluan asma bronkial dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.